لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ibadah fikih atau pelajaran fikih biasanya ada sebuah ketetapan hukum bahwa air kencing anak laki-laki sebelum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali minum ASI dari ibunya, maka cara membersihkannya itu dengan dipercikan air kemudian sudah suci. Itu ya, sebagian kita tahu itu apa hukumnya. Ternyata itu berasal dari sebuah kisah. Ada sebuah kejadian zaman itu, ada salah seorang namanya Ummu Qais binti Mihsan, sahabat Nabi radhiyallahu anha. Dia punya anak kecil. Masih usianya mungkin di bawah 2 tahun lah ya, di bawah 2 tahun. Suatu kali dia datang dengan anak kecil itu, bayi itu. Dia datang dengan bayi itu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memangku ya, apa ya bahasa ya, memangku lah ya, ada di pangkuannya Rasulullah anak kecil tadi itu. Ternyata anak kecil itu pipis, anak kecil itu buang air kecil ya, yang sampai membasahi pakaian Nabi, yang sampai membasahi gamisnya Nabi lah kira-kira gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya yang lain untuk mengambil air. Tolong ambilkan air, kata Rasulullah. Diambilkan airnya, kemudian Rasulullah percikan, dan Rasulullah tidak cuci. Cukup dipercikan. Nah, teman-teman, ternyata yang menjadi landasan sebuah hukum fikih tadi itu adalah kisah Rasulullah dikencingin gitu ya, dipipisin oleh anak kecil, anak dari Ummu Qais binti Mihsan itu tadi. Nah, teman-teman rahmati Allah, sebenarnya dari kisah Rasul dikencingin ini oleh anak kecil ya, sebenarnya apa yang bisa kita ambil? Satu, tadi hukum fikih ya, karena dari situ ada hukum fikih mengatakan bahwa kalau anak kecil ini, bayi ini laki-laki, umurnya belum 2 tahun, kemudian belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, maka cara membersihkan najisnya adalah dengan dipercikan saja, tanpa dicuci dan lain sebagainya itu. Itu satu ya, hukum fikih. Yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini atau kisah ini? Yaitu Nabi punya sifat tawadu. Tawadhu itu Rasulullah nggak pandang bulu siapa anak siapa yang dibawa ke beliau bawa gitu ya, beliau pangku gitu kan. Rasul tawadhu sekali, nggak pilih-pilih gitu. Oh ini anak pejabat, oh ini anak ini anak ini, enggak. Rasul langsung bilang, ya udah sini dipangku. Bahkan Rasulullah itu sampai saking tawadhunya dikencingin sama anak kecil itu nggak apa-apa gitu. Ya mungkin sebagian kita marah-marah gitu ya, lagi anak orang misalkan ya. Tapi Rasulullah SAW dengan sifat tawadhunya itu beliau tidak marah-marah, cenderung tenang menghadapi itu. Padahal basah, mana dikencingin ya, dikencingin anak kecil gitu, dikencingin anak bayi. Sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang hadir yang lain, tolong ambilkan air untuk membersihkan dia. Ternyata Rasulullah hanya memercikkan air kepada bekas najis yang ada di tubuh Nabi SAW atau di pakaian Rasulullah SAW. Artinya teman-teman, Rasulullah tuh nggak marah. Ini juga hikmah yang bisa kita petik.
Rasulullah dikencingin anak kecil, apalagi bayi yang umurnya 2 tahun kurang itu. Rasulullah nggak mencak-mencak, Rasulullah nggak marah-marah, misu-misu gitu ya. Ah ini anak siapa sih kencing aja di sini? Wah Rasulullah nggak akan kayak gitu. Rasulullah dengan tenang minta diambilin air gitu kan. Kemudian Rasulullah juga memercikan dari situ, masya Allah jadi hukum fikih teman-teman. Ya, jadi hukum fikih. Nah, kemudian Nabi malah dengan ketenangan itu tadi, yang sangat tenang itu kan kadang sebagian kita kalau di apa ya dipipisin, bahkan anak sendiri aja kita kalang kabut gitu, risih langsung risih. Nabi tidak. Itu menandakan apa teman-teman? Kalau anak kecil tuh begitu wajar gitu loh ya. Maksudnya apa? Ya namanya dia anak kecil, dia nggak tahu apa-apa. Pipis sembarangan pun juga di zaman Nabi nggak ada pampers gitu kan ya, nggak ada diapers. Yang sekarang mungkin masya Allahnya anak kecil dipakein mau dibawa kemana-mana aman, air kencingnya nggak kemana-mana gitu kan, dibawa ke masjid, dibawa kemana, dibawa pergi kemana, dia naik mobil, naik kendaraan aman. Tapi artinya apa? Nabi SAW dengan semua keterbatasan di zaman itu, Rasulullah tuh santai aja, memaklumi gitu ya. Ya karena ini anak kecil. Ini anak kecil dia juga nggak tahu apa-apa juga. Mungkin dia juga nggak nahan, udah nggak nahan. Namanya anak kecil nggak bisa ngomong juga ya. Tapi itulah Nabi kita SAW. Nah, para ayah, para bunda, para orang tua seluruhnya, khususnya saya diri sendiri, cobalah pembawaan kita tenang menghadapi anak-anak kecil itu ya. Lebih tenang, layaknya Nabi tenang sekali. Sekalipun dikencingin, bayangin. Ya, sekalipun dikencingin. Saya nggak tahu juga nih siapa anaknya ini dan tumbuh besar gimana. Mungkin kalau diceritain dulu kamu pernah ngencingin Nabi gitu, tapi masih bayi gitu ya. Itu akan sangat apa ya? Mungkin dia jadi kesan sendiri atau dan lain sebagainya itu. Baik, itu aja teman-teman. Semoga kita bisa benar-benar meneladani Nabi kita. Kita bisa jadi orang tua yang lebih sabar menghadapi anak-anak, lebih tenang. Ini semua karena semangat kita untuk bisa meniru meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.